Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semua sehat selalu ya. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi penting. Yang pertama, dinamika tarian. Yang kedua, karya dekorasi. Yang ketiga, membuat maket. Baik, mari kita mulai pembahasan pertama. Dinamika gerak tari. Gerak kuat dan gerak lemah dalam menari dipengaruhi oleh tempo musik pengiringnya. Ya, betul. Jika tempo musik pengiring cepat, tari tersebut biasanya menggunakan gerakan yang kuat. Sebaliknya, jika tempo musik pengiring lambat, maka tari tersebut biasanya menggunakan gerakan yang lemah. Dalam dinamika gerak tari, terdapat tari kreasi. Tahukah kamu apa itu tari kreasi? Tari kreasi yaitu bentuk gerak tarian baru yang dirangkai dari perpaduan gerakan tradisional. Pada materi ini, kita akan membahas 3 tarian. Yang pertama, ada tari tempurung. Tari tempurung berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan properti yaitu dari tempurung kelapa. Oh iya, tahukah kamu apa itu properti? Properti yaitu alat pendukung dalam tarian. Nah, dalam tari tempurung ini, properti yang digunakan yaitu tempurung kelapa. Bisa kalian lihat pada gambar yang ada di layar. Lanjut, tari yang kedua yaitu tari pakarena. Tarian ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Tari kipas pakarena dimainkan oleh kurang lebih 4 penari perempuan dengan menggunakan properti yaitu kipas. Nah, yang kamu lihat di layar ini merupakan kipas dari daun kelapa. Kalau sebelumnya di tari tempurung, properti yang digunakan juga dari buah kelapa, yaitu dari tempurung atau dari batok kelapa. Baik, kita lanjut ke tari selanjutnya. Tari sipatokaan. Tari sipatokaan ini berasal dari Sulawesi Utara. Lagu pengiringnya berjudul Sipatokaan. Matego, tego, gorokan, sayang, 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 sipatokaan. Matego, tego, gorokan, sayang. Nah, yang tadi Ibu nyanyikan merupakan cuplikan sedikit dari lagu Sipatokaan. Kamu bisa mencarinya di YouTube untuk mengetahui lebih lanjut. Dalam tarian ini menggunakan properti yaitu sebuah tongkat. Nah, kamu bisa lihat anak laki-laki ini sedang menarikan tari sipatokaan dan menggunakan properti tongkat. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Karya dekoratif. Seni menghias gambar. Nah, sudah tidak asing lagi bukan terhadap karya dekoratif? Dan Ibu yakin kalian tentu sudah hafal dan sudah mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada pada sebuah karya dekoratif. Ada 4 unsur utama yang ada pada karya dekoratif. Pertama ada titik, garis, bidang, dan warna. Keempat unsur rupa tersebut juga dapat digunakan untuk menghias gambar berupa bidang lain yang lebih besar. Nah, cara menghiasnya yaitu dengan mengisi bidang yang lebih besar dengan unsur-unsur rupa yang tadi sudah kita sebutkan.
Nah, dalam pengisian bidang, ada tips and triknya nih. Sebaiknya memperhatikan ukuran dan komposisi semua unsur supaya terlihat lebih indah. Seperti ini contohnya. Nah, yang ada di layar ini merupakan hasil karya dekorasi. Kita lihat gambar sebelah kiri, yaitu ada sebuah bus. Bus itu awalnya hanya bus biasa, tidak ada coraknya, tidak ada unsur-unsur dekorasinya. Setelah diberi unsur dekorasi berupa warna, garis, bidang, bagian luar bis tersebut terlihat lebih menarik. Gambar yang kedua juga terdapat pada peralatan makan atau minum kita, yaitu gelas. Nah, gelas ini terlihat lebih menarik bukan dibanding dengan gelas yang lain. Nah, gelas ini bisa menarik karena dari hasil karya dekoratif yang telah diberi unsur-unsur garis, bidang, dan warna. Begitu juga alat pawai yang ada di bagian kanan. Ya, ini menyerupai perahu, terlihat sangat menarik. Ini digunakan untuk pawai. Baik, kita lanjut. Nah, ternyata hasil dekorasi juga terdapat di sekeliling kita. Ada pada hiasan, pada cover buku, pada layangan. Nah, bisa kalian lihat, mulanya gambar-gambar ini belum terlihat menarik. Namun, ketika diberi sentuhan unsur-unsur dekoratif, maka gambar-gambar ini atau benda-benda ini menjadi terlihat lebih menarik. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu maket. Apa itu maket? Maket adalah model atau miniatur suatu benda atau wilayah. Biasanya kamu akan bisa melihat maket itu pada acara pameran-pameran rumah. Nah, pada bidang maket ini biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap. Maket dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Bagaimana sih pembuatan maket? Ibu akan membahasnya satu persatu. Ya, langkah awal tentunya kita akan menyiapkan alat dan bahan dalam membuat miniatur rumah. Nah, maket yang akan kita buat ini yaitu miniatur rumah. Tentunya alat yang disiapkan berupa alat tulis, pensil, penghapus, penggaris, kertas, alat hias berupa printan atau kertas warna, lem, gunting, ataupun cutter. Dan juga bahan utamanya dari kertas karton yang tebal atau dari kardus yang bekas. Lanjut, setelah alat dan bahan disiapkan, kita akan membuat sebuah sketsa atau pola miniatur rumah. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu membuat pola miniatur. Tadi polanya sudah dibuat. Kemudian masuk pada proses pemotongan pola miniatur. Nah, pola yang tadi sudah digambar kemudian dipotong. Setelah pola dipotong, kemudian pola-pola tersebut sudah mulai dirakit. Nah, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Lanjut. Setelah tadi sudah dirangkai, nah sudah mulai terlihat nih seperti bangun sebuah rumah. Kemudian setelah dirangkai, jangan lupa direkatkan agar bagian satu dengan lainnya menempel. Setelah bagian-bagian itu tertempel,
Jangan lupa juga diberi hiasan. Kamu bisa memberikan hiasan berupa pintu, jendela, ventilasi. Setelah itu, barulah diberi atap. Dan tahap terakhir yaitu mengecek semua kondisi maket. Inilah hasil karya maket yang bisa kamu lihat di layar. Nah, menarik bukan membuat maket ini? Nah, segitu dulu pembahasan Ibu pada hari ini. Ibu harap kalian semua memahami pemaparan yang Ibu berikan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Berikut ini pertanyaannya. Ada pertanyaan 1-6 nomor yang bisa kalian tulis sesuai arahan yang sudah Ibu berikan. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk bertanya kepada Ibu Guru atau mengulang kembali video ini. Baik, sampai di sini dulu ya anak-anak materi hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.